Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum musyahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang keempat Ramadan. Ini Allah bertemukan kita di majelis ilmu ini yang bagian dari kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan bertadarus dengan Al-Quran yang mana itulah yang menjadi salah satu kebiasaan dari Rasulullah SAW ketika beliau SAW berada pada bulan Ramadan, di mana setiap malamnya Rasulullah SAW bersama Jibril alaihissalam itu beliau SAW bertadarus ya. Bertadarus itu tentunya bukan cuman sekedar membaca Al-Quran, tapi juga Rasulullah SAW dalam hal ini beliau SAW mendalami Al-Quran ya, mendalami Al-Quran dan tentunya memahami makna dari Al-Quran tersebut, sehingga itu bisa beliau ajarkan kepada para sahabat beliau SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita tentunya tidak lupa mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, mengikuti apa-apa yang sudah beliau lakukan bersama para sahabat dan generasi terbaik zaman dulu yang kita bisa contoh, dan mudah-mudahan itu semua tentunya menjadi semangat kita untuk katakanlah menjalani hidup atau mungkin kehidupan kita ini. Baik Bapak sekalian, Masya Allah pagi ini kita berada pada majelis ilmu ini sesuai dengan tema kita atau mungkin beberapa program kajian dari Masjid Al-Irsyad Surabaya. Baik, bicara tentang puasa tentunya kita tahu bahwa dalam ayat yang sering banget kita baca tadi atau mungkin saya baca tadi di awal, bahwa di situ ada banyak hal yang kita bisa tadaburi ya. Ada banyak hal yang kita bisa tadaburi berkaitan dengan puasa itu sendiri. Bagaimana Allah mengatakan bahwa puasa ini sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian di situ ada juga Allah menjelaskan di ayat yang terakhir juga tentang bagaimana bulan Ramadan itu menjadi bulan di mana kita ya atau bulan tersebut diturunkannya Al-Quran, dan kita memang disitulah mendapatkan pesan bahwa Ramadan ya di samping adalah syahrul syam ya sebagai bulan berpuasa, dia juga syahrul Quran sebagai bulannya Quran. Maka ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas dan semoga Allah mudahkan kita di hari ini, yang mana mungkin mudah-mudahan nanti dari situ kita bisa mendapatkan semangat besar dengan kehadiran puasa atau Ramadan ini, sehingga kita betul-betul bisa memaknai Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih tentunya kita rasakan kehadirannya, atau mungkin bahasa yang saya tulis di Instagram saya adalah definisi dari Ramadan itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya dari mungkin kita bertanya ya, kira-kira apa yang Allah inginkan dari Ramadan, Ramadan ini ya, atau mungkin dari puasa ini. Kita tahu bahwa manusia yang sejatinya kita bukan cuma jasad saja, kita ada ruh, kita jiwa di sana, ada hati di sana ya, yang semuanya itu bisa bermasalah ya. Jadi mungkin kita tahu bahwa para ulama menyebutkan iman itu naik dan turun ya, iman itu naik dan turun. Maka naiknya iman tentunya dengan ketaatan, turunnya iman dengan maksiat atau dosa atau keburukan.
Demikian juga dengan jasad. Jasad itu bisa melemah sistem imunnya. Jasad itu bisa melemah kekebalan tubuhnya. Jasad itu bisa bahkan melemah secara keseluruhannya. Juga pasti ada sebab ya. Makanya kalau kita lihat sebenarnya ada satu poin atau mungkin satu katakanlah kalimat utama saya di sini yang saya pakai, di mana kita tahu bahwa selama mungkin 11 bulan di luar Ramadan ini itu subhanallah ya, mungkin kalau boleh saya katakan terbanyak sekali terjadinya proses oksidasi atau mungkin peradangan ya, oksidasi atau peradangan pada dua tempat ini ya. Oksidasi atau peradangan pada dua tempat ini. Oksidasi itu apa sebenarnya? Oksidasi itu ya sesuatu yang menyebabkan lepasnya pasangan elektron-elektron ada pada tubuh kita ya. Jadi semua bagian tubuh kita ini itu pasti ada pasangan elektronnya. Jadi proses oksidasi itu menyebabkan dia terpisah gitu ya. Jadi dia cuma jadi satu sajalah seperti itu. Dan itu menjadi masalah. Jadi semua penyakit ya, penyakit fisik ya atau jasad ini itu bermula dari oksidasi ini sebenarnya. Jadi ada dua hal di sini yang kita lihat, yang kalau kita telaah itu ternyata dua hal ini yang memang dijadikan Allah sebagai waktunya, atau mungkin dia jadikan Allah sebagai momen terbaik di Ramadan itu dibersihkan, yaitu apa? Oksidasi jasadiah kita, oksidasi jasadiah kita, dan oksidasi hatinya kita ya. Oksidasi jasadiah kita dan oksidasi jasadiah kita. Nah, oksidasi itu Bapak Ibu sekalian itu memberikan tentunya beban buat tubuh ya. Oksidasi itu memberikan beban, baik oksidasi yang sifatnya hati berupa emosi ya. Emosi itu tidak hanya emosi yang buruk ya, tapi emosi yang sedih ya, emosi yang berkaitan dengan mungkin buruk sangka seperti itu menyebabkan oksidasi terus-menerus dalam hati, dan itu lama-lama kelamaan akan menjadi dosa. Maka kita dari sini akan menjadikan atau mungkin belajar bagaimana Rasulullah dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan katakanlah bulan ini sebagai bulan spesial luar biasa ya. Kenapa saya katakan spesial luar biasa? Kita tahu ya, pertama dalam hadis tadi atau mungkin dalam ayat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan tadi, di akhir ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada kita di mana Allah di situ mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Baik. Jadi di situ seakan-akan Allah ingin ngasih tahu ke kita bahwa aku tuh lebih senang dengan hamba-hambaku yang berpuasa gitu loh. Ya. Nah, dalam hadis yang menyebutkan tentang kebahagiaan orang puasa, yang hadis tersebut yang sering juga kita dengarkan di waktu Ramadan, liswaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua kata Nabi SAW. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia kok bisa kalimatnya bertemu dengan Allah. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis qudsi yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap amalan itu ya menjadi kafarah ya, menjadi kafarah penggugur dosa bagi kita. Tapi di situ disebutkan sedang puasa itu untukku kata Allah. Ya, akulah yang langsung akan membalasnya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama ya, bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar dari Ibnu Umar, At-Tabrani menyebutkan bahwa puasa itu untuk Allah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Itu yang pertama ya. Jadi nanti kita akan bahas secara ruhiyah dulu, nanti baru kita masuk ke fisiknya. Jadi di situ dijelaskan bahwa saking dahsyatnya puasa ini, di mana seseorang itu mau meninggalkan syahwat dan nafsunya sampai Allah rahasiakan berapa banyak amalan atau mungkin berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh hamba tadi. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, yang menarik itu ternyata setiap amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan atau bulan puasa, di saat kita berpuasa seperti ini, itu akan berbeda hitungannya di sisi Allah. Akan berbeda hitungan di sisi Allah.
puasa, ya bahkan yang luar biasa, puasa itu kalau salah satu tempat terbaik di muka bumi ini kan di tanah haram ya, yaitu di Mekah dan Madinah. Ternyata puasa yang dilakukan orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah itu berbeda pahalanya dengan puasa yang dilakukan kita di sini. Ya, karena memang di sana ada hitungan sendiri. Kita tahu bahwa di Masjidil Haram ya, di tanah haram ya, di Mekah itu orang yang sholat di sana itu kan pahalanya 100.000 ya. Maka puasa di sana itu beda hitungan. Lagi-lagi berapa hitungan kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Lalu sedekah itu ternyata dilakukan di bulan Ramadan itu berbeda dengan pahalanya dengan sedekah yang dilakukan di tempat lain atau mungkin di waktu yang lain. Jadi ketika di saat ini bahkan Rasulullah menyatakan atau ditanyakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedekah yang paling utama itu kapan? Kata Nabi, Anda bertanya tersebut. Rasulullah menyebutkan bahwa sedekahnya yang paling utama itu, kata Rasulullah SAW, adalah sedekah di bulan Ramadan saat dia sedang berpuasa. Khususnya puasa Ramadan, karena apa? Semua amalan ibadah, semua amal ibadah dilakukan pada saat berpuasa itu tuh lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya kita tidak tahu. Karena kalau kita baca dalam Al-Qur'an ya, salah satu yang disebutkan di situ pahala dari suatu kebaikan itu kan 700 kali lipat. Ya, tapi Ramadan ini kita nggak tahu. Artinya apa? Seorang ulama menyebutkan ya, namanya Abu Bakar bin Abi Maryam, dia katakan 1 kali ucapan tasbih pada Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih di bulan lainnya. Itu sebabnya kadang-kadang gak habis pikir kalau ada orang yang menghabiskan Ramadan ini dengan tidur, ya. Kenapa? Seluruh aktivitasnya dia itu, Bapak Ibu sekalian, terutama aktivitas yang kaitannya dengan ibadah atau amal kebaikan, itu nilainya itu gak bisa diketahui secara nilai kalau kita menggunakan angka di sini, ya. Sehingga disitulah kita mendapatkan pelajaran lagi bahwa pahala puasa Ramadan itu memang beda dengan pahala puasa yang lain. Pahala puasa Ramadan beda dengan pahala puasa Ayyamul Bid, Senin Kamis ya, atau mungkin puasa Asyura atau puasa-puasa yang lain. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, itu menariknya apa? Saking dahsyatnya puasa atau puasa ini Bapak Ibu, itu maka ketika seseorang itu melakukan amal kebaikan, maka pahala amal tadi digunakan untuk menebus kezaliman yang dia lakukan atau kesalahan, tapi pahala puasa itu tidak habis, tidak gugur karena pemotongan atau sebab lain. Hadisnya di Marfu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Jadi luar biasa ya, luar biasa dahsyatnya puasa ini yang Allah siapkan untuk kita. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian ya, kalimat yang Nabi sampaikan ya, kalimat yang Nabi sampaikan tentang orang berpuasa itu apa? Liso ini farhatan, bahwa orang yang puasa itu bahagianya ada 2 gitu kan. Jadi Nabi nggak sebutkan keadaan orang yang berpuasa itu begini, enggak, tapi langsung diklaim di situ bahagia. Kenapa? Karena kita saking luar biasanya akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa besar dari Allah yang kita nggak tahu. Ibarat kata kita mau dikasih hadiah dan kita tahu hadiah ini bukan hadiah ecek-ecek gitu loh. Hadiah ini bukan hadiah sembarangan, hadiah ini bukan hadiah yang ya biasa-biasa aja, yang kecil-kecil, bukan gitu loh. Seperti itulah akhirnya kita merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena sang hamba tadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita lihat dalam beberapa riwayat para ulama ya, itu menyebutkan bahwa kenapa bisa kayak begitu? Karena apa? Karena memang ya tadi dijelaskan dalam hadis qudsi tadi bahwa puasa itu untukku. Kenapa? Karena dia mau meninggalkan nafsu syahwatnya untukku, kata Allah ya. Yang luar biasa lagi Bapak sekalian, salah satu yang memberi kebahagiaan dalam hidup kita, dalam keseharian ya, di luar kita berjajar puasa itu kan makan tuh kan bikin bahagia. Kita kan lihat orang nggak ada orang makan tuh, coba lihat kalau orang lagi makan, adakah wajah orang makan tuh sedih? Nggak ada. Orang minum nggak ada wajah sedih. Apalagi maaf orang yang hubungan suami istri gitu kan, hubungan biologis itu kan bahagia banget. Dan itu diperintahkan atau dikerjakan sang hamba karena Allah dan karena dia mengharap keridhaan Allah ya, keridhaan Rabb-nya ya, itu kan luar biasa. Sehingga apa? Ya jelas ketika dia berbuka itu dia bisa melakukan 2 hal tadi. Sebabnya para sahabat itu ya, mungkin ini ada yang belum tahu ya, itu mereka ba'da iftar ya, atau mungkin setelah berpuasa itu mereka langsung langsung ngumpul sama istrinya ya. Kenapa? Karena itu mereka tahu ini pahala gitu kan. Seperti itu, Masya Allah ya. Kalau yang ada istri, kalau yang nggak ada ya sabar dulu ya. Kalau ada istri, seperti itu ya. Jadi karena memang jiwa kita itu ya secara umum dia suka dengan sesuatu yang menyenangkan gitu kan.
Ya, bahkan kalau kita bicara di sini, maka di situ nanti ada jebakan-jebakannya berupa hawa nafsu tadi. Ya, salah satu yang disukai oleh jiwa itu apa ya? Makan, minum, hubungan biologi, kan senang banget. Nggak ada orang nggak suka. Jadi tadi saya katakan tadi, nggak ada yang namanya ya apa tuh namanya orang yang makan, minum dan maaf berhubungan biologi suami istri itu yang tidak bahagia. Ya. Jadi di situ makan dan minumlah kalian, berbahagialah kalian, seperti itulah mungkin bahasa Qur'annya ya. Nah, baik Bapak sekalian, dari beberapa yang saya jelaskan tadi, nah kita mulai belajar kenapa Allah sampai katakan bahwa puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Karena apa? Karena memang ada sisi lain yang sedang Allah siapkan, atau mungkin ibarat saya menggunakan bahasa modern ya, atau mungkin bahasa kita sekarang, ibarat kata Allah menyiapkan perangkatnya untuk kita di bulan Ramadan ini untuk membersihkan dua hal tadi. Perangkat pertamanya adalah ya puasa itu sendiri ya, perangkat pertamanya yang di situ ternyata kita tahu bahwa salah satu manfaat puasa yang ditulis oleh Ibnu Rajab adalah menundukkan atau mungkin menundukkan jiwa, yang menundukkan jiwa. Itu yang pertama, ada sekitar 5 atau 6 manfaatnya. Yang pertama, menundukkan jiwa. Kenapa? Karena jiwa itu ketika kita tahu bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman itu adalah banyak makan, banyak bicara. Dan dua hal tadi itu kan dalam Ramadan kita benar-benar kurangi. Atau mungkin bahkan Nabi katakan Allah tidak butuh dengan puasa atau tidak perlu dengan puasa orang-orang yang masih berdusta. Bahkan Nabi katakan jauhi, hindari ya orang-orang ngajak berdebat dengan kalian, kata Nabi SAW. Bahkan katakan pada mereka, saya sedang berpuasa. Jadi memang kita disuruh atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan jiwa kita ini dengan cara berpuasa tadi. Itu yang menyebabkan Allah tuh ridho dengan orang yang berpuasa dan memberikan pahala yang begitu luar biasa kepada orang yang berpuasa. Sisi lainnya kita tahu bahwa rasa kenyang ya, orang yang sudah minum yang selesai dahaganya itu kan, atau hubungan biologis itu, menurut Ibnu Rajab beliau mengatakan bahwa itu menyebabkan munculnya rasa sombong pada diri manusia ya, ketika diselesai makan, wah makan yang enak ini itu segala macam atau apalah gitu kan, atau mungkin dia merasa sudah tercukupi, itu menyebabkan munculnya rasa sombong dalam dirinya menurut Ibnu Rajab ya. Nah yang kedua Bapak sekalian, manfaat puasa ini kalau kita lihat secara ruhiyahnya ya adalah dia mengosongkan hati ya. Kenapa hati itu bisa dikosongkan, atau kenapa hati itu, atau apa manfaat hati itu dikosongkan? Hati itu dikosongkan dengan dua maksud di situ menurut Ibnu Rajab. Yang pertama adalah untuk berpikir, yang kedua untuk berzikir. Jadi Ramadan ini dijadikan momen kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang ada pada diri kita atau ayat-ayat pada sekeliling kita, atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Itulah fungsi Ramadan, sehingga dari sini kita bisa berpikir dan kita bisa berzikir. Dan yang di sisi lain lagi-lagi, apa yang menyebabkan fikir dan zikir itu bisa lemah pada diri manusia? Maka jawabannya adalah karena nafsu dan syahwat. Itu disebutkan Allah dalam surat Yusuf bahwa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Nafsu itu mengajak pada keburukan. Itu yang kedua. Nah, Bapak sekalian, lalu ya menariknya ternyata bahwa perut kosong itu ya, kondisi perut kosong dalam diri seseorang itu dalam makan minum itu menyebabkan ya hatinya itu bercahaya. Makanya kalau kita pelajari para ulama-ulama zaman dulu Bapak Ibu sekalian ya, itu subhanallah, saya lihat itu mereka tuh malamnya sibuk dengan zikir, dengan sholat, dengan tahajud, dengan baca Quran, siangnya berpuasa. Kurang apa lagi itu sehatnya ya. Malamnya mereka sibuk dengan tahajud, dengan zikir, dengan baca Quran ya, atau mungkin istighfar seperti itu, dan siangnya mereka sibuk atau mungkin disibukkan dengan berpuasa. Artinya apa? Siang ya pasti terjaga, itu malam ibarat kata kalau boleh saya katakan ya, kita mau ngapain lagi kalau malam gitu kan, kondisi tubuh kita itu kan sudah dalam kondisi yang low gitu, udah rendah gitu lah. Kondisi sistem imun kita, sistem hormon kita semua dalam kondisi yang tidak setinggi dalam kondisi orang yang atau mungkin dibandingkan dengan siang hari. Nah, itu yang kedua. Jadi perut kosong. Jadi makanya di situ Allah lebih suka dengan hamba-hambanya
ketika dia berdoa dalam kondisi perut kosong alias berpuasa. Maka tidak heran doa orang berpuasa itu adalah salah satu doa yang mustajab, ya. Doa orang berpuasa itu, jadi kalau kita dalam kondisi berpuasa sekarang dari mulai kita sahur sampai kita mulai maghrib nanti kita berbuka, seluruh waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, meskipun ada tambahan waktu lain seperti menjelang berbuka atau saat berbuka, itulah waktu yang lebih mustajab lagi untuk berdoa. Tapi waktu secara umum itu ketika dia berpuasa itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kenapa bisa kayak begitu? Itu tadi saya katakan dari awal tadi, Allah ngasih hadiah yang kita bahkan nggak tahu ini apa gitu loh. Saking besarnya hadiah tadi. Bahkan ini luar biasa kan, menurut para ulama itu sebutkan bahwa pahala puasa itu bahkan ketika seseorang itu sudah dipotong dengan pahala-pahala yang lain, ya, kezaliman dan kesalahan dia, pahala puasa itu nggak habis gitu. Saking banyaknya pahala puasa itu, makanya saking luar biasanya Allah menyiapkan satu surga khusus bagi orang yang berpuasa, itu surga Rayyan seperti itu. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ini membuat kita tuh makin semangat melakukan amal ibadah ketika Ramadan ini tiba, ya. Karena memang privilege-nya itu luar biasa besar. Bahkan kalau Anda yang sekarang ada saudara-saudara ya yang lagi umroh ya, mungkin di Mekah sekarang atau di Madinah, titip duit sama mereka untuk titip sodakoh di sana. Artinya 5.000 rupiah yang kita sedekahkan di Masjidil Haram. Nanti ada yang tanya tuh, dokter, di Masjidil Haram sedekahnya di mana? Kan nggak ada kain celengan, misalkan nggak ada kotak infak di sana, ke Indonesia, ya. Ya titip sama mereka, pokoknya itu banyak lembaga-lembaga di sana, atau mungkin dikasih ke para saudara kita yang membersihkan Masjidil Haram itu, masya Allah ya, itu bisa. Jadi 5.000 yang diberikan di sana itu menurut para ulama ya, itu 5.000-nya kali 100.000, jadi berapa itu? 5.000 kali 100.000, 5 juta, 5 juta nilainya. Ya, itu kalau di Haram, di Nabawi kan 1.000 tuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, titip di sana sedekahnya. Itu cara kita ya untuk apa? Menyemarakkan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini cuma sekedar bulan menahan lapar, menahan haus, menahan makan, menahan minum. Bukan itu yang Allah inginkan. Jadi kita mulai bertanya, kira-kira ini apa yang Allah inginkan dariku ketika Ramadan gitu loh. Mungkin raga kita sudah bermasalah, jasad kita sudah bermasalah dengan segitu banyaknya makanan gak sehat, plus juga dengan iman dan hati atau jiwa yang bermasalah. Karena apa? Terlalu banyak bicara, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak, pokoknya yang gak penting itu menyebabkan lemahnya iman. Itu salah satunya. Jadi kita mulai bertanya apa yang Allah inginkan dariku saat Ramadan ini gitu kan. Karena emang dua hal tadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Bapak Ibu sekalian, kesempatan itu di bulan yang penuh berkah ini, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah bulan ini jadikan Allah sebagai cara kita, atau mungkin waktu yang terbaik untuk meningkatkan rasa syukur kita. Kita baru ngerasain ternyata lapar tuh begini caranya, atau mungkin lapar tuh begini rasanya gitu ya. Karena kita tahu sekalian, ya banyak di luar sana dan di Indonesia tempat ini ya, di sekitar kita, mungkin sekitar Bapak Ibu tuh banyak sekali tempat-tempat yang dimana banyak orang yang bahkan ya 10.000 atau mungkin 20.000 saja mereka suatu hari itu belum tentu bisa dapatkan ya. Maka Ramadan ini dijadikan bagi orang-orang yang kaya. Kaya itu bukan cuma sekedar punya uang, harta berlimpah, bukan. Tapi orang yang bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal, bisa bekerja, itu udah kaya itu. Bisa beribadah, itu udah kaya. Dijadikan Allah momen di mana Ramadan ini diajarin untuk apa nih, ngerti rasa lapar tuh kayak begini gitu loh. Sehingga dengan adanya itu balik-balik yang dibersihkan jiwanya, bakhilnya hilang, muncul rasa syukur ya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat ya Bapak sekalian adalah ternyata bahwa Ramadan itu dijadikan atau mungkin dijadikan Allah sebagai waktu di mana kita tahu ya, setan itu beredar di saluran darahnya manusia ya. Maka Ibnu Rajab mengatakan bahwa salah satu fungsi puasa itu adalah menyempitkan saluran darah yang merupakan jalan bagi setan. Jadi setan menjadi kecil gitu kan. Setannya menjadi kecil ya. Tidak heran Bapak sekalian ya, kita tahu bahwa dalam Ramadan ini berkumpul segala macam
amal-amal kebaikan termasuk kesabaran. Jadi ada 3 jenis kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi segala hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita atau kita hadapi, dan itu semuanya kita hadapi saat berpuasa. Artinya apa? Ini boleh dibilang ini puncaknya sabar, itu salah satunya ada pada puasa Ramadan, ya. Masya Allah, ya. Maka disinilah sebenarnya supaya jiwa kita, supaya ruh kita, ya, ruhiyah kita tuh tetap stabil, tetap tenang, maka pendengaran pun dijaga, pandangan pun dijaga, lidah atau lisan pun dijaga dari hal-hal yang haram. Jangan samakan hari berpuasa dengan hari tidak berpuasa. Sayang banget, ya. Kalau cuma sekedar menahan lapar dan minum atau menahan makan dan minum, maaf Bapak Ibu sekalian, banyak agama lain juga melakukan itu gitu loh. Ada kok. Tapi lagi-lagi saya mengajak kita berpikir semua, kira-kira Allah tuh inginkan apa dari puasa Ramadan saya tahun ini gitu loh. Kita mulai berpikir itu gitu loh. Jangan-jangan ada penyakit hati yang Allah ingin perbaiki, Allah ingin bersihkan dalam diri kita dengan Ramadan ini. Apa buktinya? Kita tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika Ramadan itu, kedermawanan Rasulullah itu seperti angin berhembus. Maka jangan samakan kedermawanan Anda di Ramadan ini dengan di luar Ramadan, gitu loh. Itu saya katakan, jangan samakan hari berpuasa dengan hari tidak berpuasa. Artinya apa? Semua harus dinaikkan. Kenapa? Kedermawanan itu akan menghilangkan atau mengikis sifat bakhil dalam diri seseorang. Mungkin dia bertanya, dokter, apakah sifat bakhil itu bisa menimbulkan penyakit fisik? Bisa, jawaban saya. Bisa. Semua penyakit emosi itu, Bapak Ibu sekalian, itu bisa menimbulkan penyakit fisik. Ya, jadi hati-hati. Bakhil, pelit, gitu kan? Bisa. Kebencian, kemarahan, bisa. Ya, maka Ramadan adalah bulan kasih sayang, bulan berbagi, kan gitu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan, ya, dari hal-hal yang haram. Ya, jadi kalau nggak penting, tinggalkan. Sekarang kalau Anda nggak perlu lihat handphone, nggak ada kepentingan, nggak usah lihat handphone, tinggalkan handphone, baca Quran, dengar kajian, selesai. Ya, itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya jiwanya kembali terrefresh, supaya jiwanya kembali terperbaharui, supaya hatinya kembali terperbaharui. Sebagaimana doa Allah yang kita diajarkan, Allahumma aslih li qalbi. Maka minta pada Allah di Ramadan ini, ya, untuk apa? Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai pembersih buat jiwaku. Ya Allah, jadikan Ramadan sebagai pembersih buat hatiku, dan semoga minta pada Allah, ya Allah, jadikan puasa ini sebagai pembersih bagi penyakit-penyakit hatiku. Boleh nggak doa gitu? Boleh banget, ya. Karena semua kan kaidahnya, baru nanti kita bahas. Kaidahnya, ya, bahwa semua penyakit fisik itu ada kaitan yang sangat erat, bahkan berhubungan erat dengan penyakit emosi. Kaidahnya, ya. Ya, semua penyakit fisik menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu ada kaitannya atau berhubungan dengan penyakit fisik. Jadi penyakit fisik dan emosi itu dia kayak dua sisi yang, atau bukan dua sisi, dia sesuatu yang saling berhubungan erat gitu kan. Bakhil, ya, itu penyakit. Bakhil itu penyakit loh. Makanya lihat Bapak sekalian, Rasulullah SAW sampai mengajarkan sebuah doa kepada kita. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ada kan bukhl? Allah, ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari sedih, dari malas, dari takut atau pengecut, dan dari bakhil, dari pengecut, dari pelit, ya. Seperti itu. Berarti emosi-emosi tadi kalau dibiarkan terus-menerus itu bisa mengganggu ketenangan hati, bisa mengganggu kebersihan hati, bahkan merusak jiwa seseorang. Maka dilawan dengan cara apa? Salah satu dengan Ramadan ini. Maka jangan pelit waktu Ramadan. Pelit maksudnya pelit apa? Pelit dengan Allah, pelit dengan manusia. Ya, maksudnya gimana? Pelit dengan Allah, ibadahnya itu sama aja kayak yang lain-lain gitu kan? Artinya nggak ada peningkatan di situ. Ya, tidak heran loh sekalian, kalau kita lihat bagaimana para salafus saleh zaman dulu tuh kalau mereka ibadah saat Ramadan tuh nggak masuk akal kita. Ya, bagaimana mereka mentadaburi atau mungkin mereka menerapkan katakanlah
sabda Nabi SAW yang beliau SAW bertadarus dengan Jibril setiap malam itu sehingga seorang Imam Syafi'i bisa 60 kali dalam 1 bulan Ramadan dia khatam Quran. Ini sudah hari keempat. Kira-kira udah berapa juz? Ya, tanya sama diri kita. Ya, tanya sama diri kita, udah berapa ayat itu yang menyentuh jiwa kita? Udah berapa ayat Al-Quran tadi yang membuat kita tergetar jiwa kita dan penyakit-penyakit hati itu mulai hilang dalam diri kita. Itu yang paling utama ya. Jadi itu manfaat Bapak Ibu sekalian dari puasa. Jadi ada beberapa yang saya sebutkan yang itu disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam konteks manfaat berpuasa. Nah, artinya yang Allah inginkan dalam diri kita sekarang ya adalah dengan puasa ini dari apa sedikit pembahasan kita ini adalah apa? Adalah Allah ingin pembersihan jiwanya kita. Itu yang paling penting. Ya. Allah ingin jiwa kita dibersihkan. Allah ingin hati kita dibersihkan. Dan tanpa sadar Bapak sekalian, tanpa sadar itu semua terkondisikan dengan cara apa? Dengan cara kita disibukkan dengan kebaikan-kebaikan selama Ramadan. Tanpa sadar loh. Ya. Kita disibukkan dengan tilawah, kita disibukkan dengan zikir, kita disibukkan dengan sholat tarawih, kita disibukkan dengan sholat malam, kita disibukkan dengan membagi makan berbuka. Nah, itu semua akhirnya apa? Menyebabkan oksidasi hati kita, karat-karatnya hati kita itu perlahan-lahan itu mulai menghilang dan dia bersinar kembali. Masya Allah tuh. Syaratnya apa? Syaratnya banyakin puasanya. Maksudnya apa? Jangan kenyang-kenyang waktu Ramadan. Itu syaratnya. Kalau dibilangin, kenyang itu memberikan efek yang tidak baik buat tubuh kita. Ya, berarti apa? Berarti kondisi di mana kita sedang berpuasa itu memberikan efek yang luar biasa besar kepada tubuh kita. Nah, inilah kita membahas fisiknya. Bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, pada saat orang berpuasa itu ya, dan Nabi SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis ya, kata Nabi SAW, asyamu junnah. Lihat, puasa itu perisai, pelindung. Nanti kita akan bahas bagaimana pelindung ini terjadi pada tubuh kita. Kita tahu bahwa tubuh kita ini ya, dengan settingan yang sudah Allah buat Bapak sekalian, itu Masya Allah ya, settingan yang Allah buat itu maksudnya apa? Jadi tubuh kita ini bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau dia dikondisikan dengan tepat dan bahan baku yang tepat. Itu sebabnya, ini kata-kata yang dicatat baik-baik ya. Ternyata waktu saya baca beberapa bukan penelitian, tapi para ilmuwan menyebutkan bahwa ternyata fasting atau puasa itu, kata mereka, bahkan itu can weaken your immune system if you become nutrient deficient. Ya, puasa itu, kata mereka, bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda kalau Anda di situ mengalami kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini bukan kurang makan ya, tapi yang dimakan itu tidak memenuhi kaidah-kaidah gizi yang baik dan benar. Hati-hati ya. Terutama bagi yang para penggemar makanan-makanan yang berlimpah tepung, berlimpah minyak, berlimpah gula pasir di waktu Ramadan, maka bersiaplah fastingnya itu tidak memberikan efek secara kesehatan. Meskipun bukan itu yang kita cari, betul. Tapi sayanglah ya, udah dikasih waktu 30 hari ini luar biasa berlimpah waktu ini itu nggak dimanfaatkan ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, para ulama ahli-ahli ilmu atau mungkin ilmuwan tadi menyebutkan bahwa itu ada satu kejadian atau mungkin kondisi tubuh kita yang tadi saya katakan, ada perangkat dalam tubuh kita yang sudah Allah setting, dia bisa bekerja untuk membersihkan tubuh kita dalam kondisi seorang itu berpuasa. Perangkat itu atau kondisi itu dikenal sebagai namanya autofagi ya. Jadi autofagi itu sudah disetting, sudah Allah berikan dalam tubuh kita, dan dia bisa teraktivasi kalau seandainya seseorang itu berada pada kondisi berpuasa. Itu masih menarik, atau lapar. Jadi kayak mungkin Bapak Ibu yang pernah dulu nonton main game Pac-Man gitu loh, Pac-Man. Tahu ya Pac-Man ya, yang edisi lama.
yang lahirnya lama-lama gitu, bisa tahu pengen makan, dia makan hantu-hantunya tuh. Nah, begitulah autofagi. Jadi autofagi itu dia sel-sel kita itu yang sehat, yang kuat itu dalam kondisi laparnya seseorang itu akan memakan sel-sel yang rusak. Dan autofagi ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah mekanisme pertahanan tubuh yang teraktivasi ketika seseorang itu berada pada kondisi ya tadi autofagi itu lapar atau puasa. Maka tidak heran orang yang berpuasa itu pasti meningkat sistem kekebalan tubuhnya. Orang berpuasa itu pasti meningkat sistem kekebalan tubuhnya. Itu yang pertama. Jadi seneng kan gitu kan. Ibarat kata mah instalasi tanda kutip yang Allah bekal dalam diri kita ini dengan berpuasa itu tiba-tiba teraktivasi semua tuh tuk gitu. Ya, makanya tidak heran ya, kenapa tadi kita mengambil judul ini, kenapa puasa itu lebih baik bagimu? Karena memang ya, dengan puasa itu sistem ini tiba-tiba on gitu, kebayang nggak? Ibarat kata mah, Anda punya rumah ya, rumah ini sekarang sedang dibersihkan, semua sistem atau mungkin semua saluran besar, kecil, sedang didatangkan para katakanlah pembersihnya atau mungkin cleaning service-nya yang paling handal, yang paling jago untuk membersihkan rumah tadi. Begitulah yang terjadi pada puasa yang terjadi dalam kondisi atau mungkin disebut dengan autofagi tadi itu. Kebayang ya? Pasti bersihlah rumahnya kan, Masya Allah kan? Saking dahsyatnya puasa itu. Nah, yang menarik lagi Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa jenis atau mungkin kita mengenal ada namanya antioksidan. Jadi oksidasi atau radikal bebas itu memang lawannya atau mungkin bukan lawannya, tapi itu bisa di counter, bisa dikendalikan ya, diperbaiki dengan namanya antioksidan. Dan autofagi itu dan atau puasa itu adalah salah satu mekanisme jalur antioksidan yang paling top yang ada pada diri kita. Dalam diri kita kan ada antioksidan endogen. Itu teraktivasi dengan puasa. Tidak heran kalau saya ditanya, berarti puasa ini adalah salah satu metode untuk membuat kinclowing. Kinclowing itu kinclong and glowing. Ya. Kinclowing itu kinclong dan glowing sel-sel tubuh kita karena dia meningkatkan pembuatan atau produksi antioksidan yang ada pada tubuh kita. Itu ya, jadi itu yang kalimat yang Nabi itu. Jadi kalimatnya Allah kan, firman Allah kan, puasa itu lebih baik bagimu. Kalian Nabi, kalimat Nabi apa? Siyamu junnah, puasa itu perisai. Dan ternyata dengan kondisi adanya autofagi tadi itu juga mengaktifasi lagi satu apa tuh namanya gen ya dalam tubuh kita. Gen ini namanya gen sirtuin. Gen sirtuin ini berhubungan dengan life extension ya, atau mungkin perpanjangan sel-sel tubuh kita, atau mungkin apa ya, life extension itu kehidupan kita tuh ibarat kata mah diperpanjang sama dia, meskipun kita tahu bahwa kita akan mati juga. Ya poinnya tuh dia ibarat kata mah bisa bertahan lebih kuat gitu kan. Nah, itu teraktivasi dengan adanya puasa atau autofagi ini. Dan yang menarik lagi ternyata sirtuin ini ya, itu salah satu perannya adalah DNA repair. Dia memperbaiki DNA, kan luar biasa loh. DNA bisa diperbaiki dengan puasa. Makanya kalau yang udah tahu ilmu ini Bapak sekalian, penyakit kronik degeneratif yang ada pada saat ini tuh, kalau bagi umat Islam, saya kata umat Islamnya, itu sebenarnya solusinya apa? Puasa. Serius, puasa. Anda sebutlah apa? Diabetes, Masya Allah, banyak yang turun gula darahnya. Ya, salah satu manfaat puasa itu kan menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, ya, memperbaiki sel. Seorang yang apa tuh namanya mengalami penyakit-penyakit jantung, pembuluh darah, jawabannya juga puasa. Karena penyakit-penyakit kronik seperti itu pasti terjadi oksidasi, inflamasi yang sangat berlebihan atau sangat banyak dalam tubuh kita. Ya, Masya Allah ya, luar biasa loh. Ya, puasa ini. Jadi yang menariknya lagi Bapak, semua sistem-sistem kekebalan tubuh kita yang berhubungan dengan puasa itu teraktivasi semua. Dari makrofa, dari neutrofil, dari limfosit, dari sitokin, ya, itu berbagai macam sistem imun tubuh kita itu semua ibarat kata mah kayak kita nyalain saklar listrik, on gitu loh. Dahsyat loh. Makanya tidak heran Nabi katakan siyamu junnah ya. Dan yang menarik lagi Bapak sekalian, autofagi itu salah satu yang memiliki peran yang sangat esensial dalam melindungi atau mungkin dalam kondisi-kondisi infeksi. Jadi
lapar itu obat atau tanda kutip antibiotik lah gitulah. Ya, antibiotik alami yang Allah ciptakan, ya, dan bisa membasmi kuman-kuman tadi. Kenapa? Secara mekanisme dalam tubuh kita, sel-sel imun itu akan dihasilkan oleh tubuh kita pada saat orang berpuasa. Bukan hanya sel imun, gen yang awet muda dihasilkan, gen yang memperbaiki DNA dihasilkan. Kemudian apalagi itu? Gen yang menghasilkan atau meningkatkan antioksidan dihasilkan juga. Gen yang meningkatkan seluruh sistem pertahanan tubuh kita itu dihasilkan pada saat orang itu berpuasa atau dalam kondisi tadi autofagi. Itu Masya Allah ya. Dahsyat sekali loh bos sekalian ya. Nah, makanya tidak heran ya kita tahu bahwa ada banyak hal ya, atau mungkin ada kondisi-kondisi yang terjadi ketika seorang itu berpuasa yang sebenarnya itu kita bisa cermati. Memang di situ terjadinya beberapa kondisi dalam tubuh kita. Ini sekedar informasi saja ya. Kita sebutnya fasting timeline ya, atau mungkin timelinenya orang berpuasa ya. Ya, pada 4-6 jam pertama ya kita akan mengalami penurunan gula darah ya. Yang menarik itu ternyata pada 18 sampai 24 jam itu ya, fat burning kita itu sudah mulai ditingkatkan. Jadi pembakaran sel atau lemak kita itu dilakukan atau mungkin terjadi pada saat orang itu berpuasa tadi pada 18 sampai 24 jam ya. Nah, ini kalau dia dilanjut ya 38 jam itu proses autofagi tadi meningkat dan terjadi proses ketosis ya. Nah, ini saja ya, maksudnya sekedar informasi saja. Jadi memang yang terjadi pada tubuh kita pada saat orang berpuasa itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi ibarat kata mas sekarang ya, Anda bayangkan ada rumah yang kotor ya, rumah ini kotor, yang dalam rumah pun itu orangnya berantakan ya, isi rumahnya berantakan, saluran rumahnya pun berantakan, tempat rumah dalam rumah itu pun berdebu, banyak kotoran segala macam ya. Nah, begitulah kondisi seseorang ya, dengan oksidasi hati dan oksidasi jasadnya dia. Dan Ramadan itu seperti ya, Allah ingin membersihkan rumah tadi, baik rumahnya dan penghuninya. Karena kan sebenarnya manusia ini kan kita nih, ya saya, Anda semua ini kan dengan ruh yang ada, ruh kita ini kan terperangkap ya dalam jasadnya kita sebenarnya. Ya, ketika ada sesuatu yang mengotori dirinya atau mengotori jasad kita, juga pada akhirnya, pada hakikatnya juga akan mengotori ruh kita. Orang yang berkata buruk, makan yang buruk, juga akan terkotori ruh tadi. Ya, seperti itu. Maka salah satu yang Allah inginkan ketika kita bicara saat Ramadan seperti ini adalah ya, Allah ingin rumah itu dibersihkan kembali. Allah ingin rumah itu diperbaiki kembali. Mungkin ada yang kotor-kotor di sana, mungkin ada yang kurang bersih di sana, yang punya rumah juga mungkin ngedumel-gedumel. Itu salah media atau mungkin sarana yang Allah siapkan dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita dengan mengetahui seperti ini Bapak sekalian ya, kita makin cinta gitu, makin cinta dengan puasa. Ya, makin cinta dengan puasa. Ya, kenapa harus makin cinta? Karena memang ini salah satu perangkat syariat yang paling mudah, paling murah yang Allah ciptakan atau Allah perintahkan kepada kita untuk membersihkan dua hal sekaligus loh. Yang pertama jasad kita dibersihkan. Yang kedua, hati kita atau kolbu kita atau jiwa kita dibersihkan dengan puasa ini. Makanya kan ada rulesnya ketika puasa itu. Nabi katakan apa? Allah tidak butuh puasa orang yang masih berdusta. Ya, Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang buruk. Nggak butuh. Itu cuma puasa level paling rendah. Yaitu apa? Puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu puasa paling rendah itu. Makanya puasanya dinaikin ya, dengan cara apa? Semua organ-organ yang berpotensi menimbulkan masalah baik bagi jasad kita ataupun bagi hati atau jiwa kita, itu kita pageri semua dengan kondisi seorang itu berpuasa. Matanya dipagerin. Pagerin maksudnya apa? Jangan lihat hal-hal yang tidak penting. Dilawan setannya ya, dilawan nafsunya. Lisannya kalau tidak perlu bicara, nggak usah bicara ya.
Kalau diajak hal-hal yang tidak penting atau ngomong tidak penting, tidak usah diladenin. Pendengarannya, ya, saya kira mungkin udah saatnya lah kita jangan mendengarkan hal-hal lain di luar hal yang bisa meningkatkan iman kita selama Ramadan ini. Apa meningkatkan iman kita? Ya Al-Quran. Ya, kalau nggak mungkin tadarus Al-Quran tadi dengan kajian-kajian, ya seperti itu. Ya, lisan dijaga, pendengaran dijaga, mata dijaga. Maka puasa kita akan menjadi puasa yang paling terbaik. Kenapa? Itu juga bukan puasa sekedar puasa jasa dia, tapi puasa ruhiyah, ya, atau jiwanya pun dia kendalikan, sehingga ya la'allakum tatakun, rumah bersihnya itu betul-betul kita rasakan. Jika kita bahagia, tiap hari itu bahagia terus. Kenapa? Alhamdulillah alhamdulillah hari ini nggak makan gitu. Kenapa? Makan itu kan makan, sadar tidak sadar Bapak sekalian, itu banyak sekali potensi untuk iblis masuk mengganggu kita di sana. Makan itu, ya. Bahkan itu makanan sehat sekalipun, ya. Maka dalam Islam, ya, panduan-panduan tentang makanan itu tuh sangat-sangat detail, sangat-sangat banyak, ya. Masya Allah, ya. Jadi dan ini salah satu yang membuat kita senang tuh ya tadi ya, kita bisa lebih fokus dengan aktivitas untuk memberi makanan untuk ruhnya kita atau iman kita atau jiwanya kita, ya, daripada kita sibuk dengan urusan untuk memberikan katakanlah makanan untuk jasadnya kita, ya. Masya Allah, ya. Jadi itu salah satu yang kita bisa ambil, ya, faidah dari puasa Ramadan ini, ya. Dan sekarang kan banyak sekali Bapak sekalian sebenarnya beberapa tipe-tipe. Jadi mereka di dunia barat itu, kalau boleh sekedar saya share sedikit, ada banyak beberapa tipe-tipe puasanya mereka, ya. Ini sekedar ilmu saja, tapi Islam yang terbaik, kita harus pahami itu, ya. Di dunia ada puasa intermittent fasting bahasa mereka, tuh ada 16 jam itu mereka berpuasa, 8 jam itu waktu makannya, atau one meal a day. One meal a day ini sebenarnya salah satu bentuk puasa yang paling baik, ya. Ya, kenapa? Karena itu 22 sampai 23 jam tubuhnya berpuasa atau dipuasakan. Pernah saya tuliskan, kita kan kurang lebih kayak begitu waktu kita itu. Kita itu boleh dibilang ya waktu makan kita, ya, antara waktu makan kita dengan waktu berpuasa kita itu kan adalah lebih sedikit lah waktu makan kita daripada waktu berpuasa kita, ya. Waktu makan kita hanya di sahur sama waktu makan kita waktu di berbuka atau sedikit waktu tarawih. Itu kalau dihitung-hitung paling sejam. Ya, artinya tubuh kita tuh lebih banyak, lebih dominannya kalau nggak istirahat malam, ya, mungkin habis tarawih misalkan istirahat sebentar, ya, nanti malam bangun lagi, itu kan puasa sebenarnya. Tidur kita itu kan puasa. Tidur kita itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya caranya Allah untuk mereparasi sel-sel tubuh kita yang bermasalah. Makanya dalam Islam itu nggak ada ceritanya orang itu mau sehat kalau tidurnya nggak benar, kecuali di Ramadan ini kita sekarang mulailah lelah untuk lillah. Jadi begadang yang dibolehkan tuh begadangnya untuk menaklukkan jiwa, ya, atau mempelajari ilmu termasuk beribadah tuh boleh-boleh saja, ya. Beberapa ulama pernah melakukan seperti itu. Jadi makanya Ramadan ini berlah-lelahlah untuk Allah atau lelahlah asal lillah gitulah. Dan yang paling penting lagi, jadikan Ramadan ini sebagai waktu atau ruangan-ruangan yang kita siapkan lebih banyak lagi untuk bicara dengan Allah atau berdialog dengan Allah. Itulah sebenarnya diinginkan Allah di Ramadan, ya. Berikanlah ruang-ruang yang lebih banyak lagi, ya. Berikanlah ruang-ruang yang lebih banyak lagi yang kita siapkan di Ramadan ini untuk kita berdialog dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita lebih banyak lagi mentadaburi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, ya, mungkin baca tafsirnya, mengikuti kajiannya, ya, atau mungkin dalam bentuk doa kita, dalam bentuk zikir kita, sehingga hati itu terus, ya, tertambat atau terpaut dengan Allah. Itulah sebenarnya Allah inginkan di Ramadan. Makanya kalimatnya lebih baik puasa bagimu. Sebab apa? Tidak mungkin orang bisa meneteskan air mata, tidak mungkin bisa bergetar hatinya dalam kondisi perutnya kekenyangan. Nggak mungkin, Pak, Bu, ya, tidak mungkin. Pernahkah Anda melihat orang yang habis makan gitu kan, makan banyak gitu kan, kenyang dia, ya, sampai nafas pun susah, habis itu dia nangis gitu kan, nangis karena membaca ayat-ayat apa? Kayaknya nggak mungkin. Itu akan sulit kita dapatkan. Mungkin dia bisa nangis kalau ada orang yang gebukin dia kesakitan, itu lain cerita,
Ya, tapi yang saya maksud sini, tidak akan bisa hati itu merasakan kedekatan dengan Robnya dalam kondisi yang optimal dan maksimal kecuali dalam kondisi yang berpuasa. Sama juga dengan jasad. Jasadnya kita itu Bapak-Ibu sekalian, itu Masya Allah Tabarakallahnya, itu paling optimal sebenarnya berada pada kondisi yang tidak banyak makan. Atau mungkin bahasa lainnya itu berpuasa. Kan puasa Ramadan kita kan masih ada makannya, cuma sedikit, nggak sempat juga banyak makan. Ya, mau berakan berapa banyak juga kalau kita hitung antara waktu buka sama sahur itu. Ya, paling-paling tadi saya jelaskan sejam setengah paling. Sisanya apa? Ya beri aktivitas ibadah. Ya, ada yang bekerja, silakan bekerja. Malam hari kita tarawih, ya mungkin baca Quran, tidur sebentar, malam bangun lagi, kemudian aktivitas lagi sampai ke sahur. Ya, maka di sahur itu kan kita diberi waktu lagi keistimewaan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Memperbanyak ibadah di waktu malam, karena itu waktu-waktu yang terbaik untuk jiwa itu berdialog dengan Rabb-nya. Maka salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya untuk kita sahur itu adalah mengakhirkan sahur. Jadi kalau sekarang di Jakarta kurang lebih sahur itu atau waktu subuh itu jam 4:30 atau 4:30 kurang lebih lah ya itu ya. Maka lebih baik itu saya pernah membaca beberapa ulama itu menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah kurang lebih sekitar 50 sampai 60 bacaan ayat, artinya sekitar 15-an menit lah sebelum waktu subuh ya, baru kita sahur. Dimepet ke sahur supaya apa? Tubuh kita bisa terisi dengan sempurna dan ya kita bisa fokus dengan ibadah ya dari tengah malam tadi sampai ke sahur. Jadi itu kan sebenarnya Allah inginkan. Jadi kalau pertanyaan ini kita mulai tanyakan pada diri kita masing-masing, kita mulai memikirkan kira-kira nih secara jasadiah saya, gitu kan? Secara jasadiah saya, apa yang Allah inginkan dari puasa tahun ini untuk saya? Itu jasadiahnya, itu yang paling bawah lah gitu kan, jasadnya secara perbaikan. Kemudian kalau tanya lagi apa yang Allah inginkan secara iman saya atau mungkin ruh saya atau mungkin jiwa saya atau hati saya dengan adanya puasa Ramadan ini, gitu kan? Dan itu pasti akan ada ketemu. Oh ternyata saya itu orang yang pemarah. Oh ternyata saya orang yang bakhil. Oh ternyata orang itu saya orang yang pelit, samalah. Ternyata saya orang yang suka buruk sangka. Saya ternyata orang yang begini. Dan coba maknai puasa Ramadan ini ya dengan bagaimana bagaimana Rasul, para sahabat, para generasi terbaik zaman dulu itu memaknai puasa. Ya sebagaimana salah satu disebutkan ya bahwa Ibnu Mas'ud itu Bapak Ibu sekalian ketika sudah selesai Ramadan ya, hari terakhir Ramadan dia berkeliling tuh di Madinah, dia berteriak, berbahagialah siapa yang diampuni Allah di Ramadan ini dan berdukalah ya, bersedihlah orang yang tidak mendapatkan ampunan tadi. Jadi mereka ya Idul Fitri itu senang, tapi ada sedihnya juga. Sedihnya apa? Kalau seandainya tidak diampuni dosanya. Itu pemaknaan mereka tuh kayak begitu gitu kan. Dan pemaknaan dermawan ini Bapak-Ibu sekalian ya, kalau bisa kita implementasikan juga ya di Ramadan ini, itu Masya Allah Bapak-Ibu sekalian ya. Anda yang bisa bikin makanan sehat misalkan, jangan cuma buat keluarga saja, sedekahin buat makanan Anda buat orang lain. Bahkan saya pernah mendapatkan kisah di salah satu masjid terbesar ya, di mana di Tanah Suci itu setelah Masjid Haram dan Masjid Abu itu Masjid Aisyah Sulaiman Ar-Rajhi itu banyak orang yang berebut di situ untuk berbagi berbuka puasa. Dan itu Bapak Ibu sekalian bukan orang-orang yang berduit atau kaya, tapi mereka ngumpulin uang sepanjang tahun untuk bisa bersedekah dengan jumlah yang sangat besar ya ketika Ramadan. Itulah makna dermawannya. Itu definisi Ramadan atau dermawan saat Ramadan itu yang kita ingin wujudkan di sini. Termasuk juga definisi di mana Bapak Ibu sekalian tadi kita membahas tentang fasting itu justru malah bisa menurunkan sistem imun tubuh kita kalau seandainya dia nutrien defisien ya. Makanya salah satu yang kita sebenarnya perlu lakukan saat Ramadan seperti ini adalah memberikan hak-hak tubuh kita yang benar gitu kan. Makanan yang baik, makanan yang sehat. Jadi kalau ditanya berarti contohnya apa? Ya gampang lah. Ya kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu berbuka dengan menggunakan kurma ya. Rasulullah tidak berbuka dengan menggunakan yang lain gitu kan. Bukanya kurma dengan kurma basah, kurma kering atau enggak dengan air putih. Maka berbukalah dengan itu dulu supaya apa? Supaya bahagia. Loh kok ada bahagia di situ?
kita tahu bahwa salah satu yang menarik tentang kisah Rutop ini adalah kisah di surat Maryam, ya, atau mungkin kisah ibunda Maryam alaihissalam, ya, di mana saat itu Maryam alaihissalam sedang saat sedih, ketakutan, ya, dalam kondisi akan melahirkan itu, ya, itu subhanallah Bapak sekalian, Allah hadirkan kepada, Allah perintahkan kepada Maryam alaihissalam untuk mengkonsumsi kurma basah atau rutoban janiyah kalau bahasa Al-Qur'annya. Ya, goyangkan pohon kurma itu, nanti kurma-kurma yang ranum itu tuh akan jatuh. Ya, kenapa? Karena memang kurma salah satu sumber manis alami yang sehat gitu loh. Kalau bahasa kita tuh simple sugar gitu kan, simple sugar, ya. Dan semua manis-manis yang Allah ciptakan ini memberikan kebahagiaan, ya. Jadi, ya, tadi saya katakan tadi bahwa semua yang manis-manis itu memberikan kebahagiaan gitu, Masya Allah, ya. Makanya tidak heran ya kita di buka puasa itu oleh Rasulullah SAW itu dicontohkan untuk berbuka dengan kurma, bukan berbuka dengan yang manis, ya. Yang salah kaprah pula, nanti habisnya orang berbuka dengan sirup, bukan itu, tapi berbuka dengan yang manis, Masya Allah, ya. Salah satu caranya. Jadi artinya kalau nggak ada buah-buahan, kurma segala macam, apa yang kita bisa lakukan? Ya berbuka dengan buah-buahan, ya. Buah-buahan itu bisa, ya. Kemudian madu juga bisa, ya, atau air putih juga bisa, ya. Kemudian ya isi. Jadi Anda bayangkan sekarang Anda punya rumah yang kosong, ya, yang kosong, rumah itu yang sedang dibersihkan, ya, furnitur itu sedang disiapkan tempat-tempatnya, ya. Begitulah organ-organ tubuh kita. Maka di situ pesan saya adalah berikan lemak yang sehat untuk tubuh kita. Contoh lemak sehat itu apa? Ya zaitun, ya kurma, ya alpukat, ya VCO, ya santan yang tidak dipanaskan, itu lemak yang sehat. Protein yang sehat, protein-protein yang berasal dari ya protein nabati boleh, protein hewani boleh, ya seperti itu. Ya contohnya ikan-ikan, telur gitu kan. Kemudian karbohidrat yang sehat, ya, dari apa? Dari buah-buahan. Maka Ramadan ini sebagaimana kita tahu bahwa salah satu atau banyak sekali ayat yang membahas tentang kebahagiaan atau makanannya para penghuni surga, yang kita tahu orang penghuni surga itu kan bahagia semua, itu adalah buah-buahan. Maka Ramadan sebenarnya sejatinya adalah Ramadan ini sejatinya adalah bulan buah-buahan, ya, bulan buah-buahan. Anda mulai memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan yang merupakan sumber antioksidan di Ramadan ini, ya. Tapi tetap kaidahnya, ya, puasa itu lebih baik, artinya jangan berlebihan, hatta itu makanan sehat juga, ya. Biarkan tubuh kita tuh merasakan dekatnya dengan Robnya dalam kondisi kita sedang berpuasa. Dan saat yang terbaik yang kita bisa memang rasakan kedekatan dengan Rob kita dalam kondisi berpuasa. Coba deh, Bapak Ibu sekalian, coba mulai renunginnya. Ramadan ini gampang sekali loh kita nangis kalau kita betul-betul membaca ayat Allah. Ramadan itu gampang sekali kita menangis dan memikirkan diri kita, ya, tentang hisab, tentang ini amal diterima atau tidak, ya, dan akhirnya kita ingat Allah, mohon ampun sama Allah dalam kondisi lapar itu, Masya Allah. Apalagi kita baca Quran. Makanya baca Quran itu ya jangan cepat-cepat, tarawih juga jangan cepat-cepat gitu kan, maknai tarawih tadi gitu kan. Biarlah katakanlah 11 rakaat tapi 1 jam, itu tidak masalah, ya. Tapi kita memaknai, merasakan, ya Allah. Syaratnya supaya tarawihnya tidak berat tadi, jangan banyak makan waktu bukanya, baik waktu maghrib atau habis maghrib gitu loh. Karena banyak orang kira berat badan gitu. Akhirnya ngantuk. Ya waktu maghrib ngantuk, sholatnya ngantuk, isya ngantuk, tarawih ngantuk. Malam pun katakanlah habis itu pengen lagi makan. Jadi nggak dikendalikan hawa nafsu. Sampai kapan kita menjadikan nafsu kita itu sebagai tuannya kita, padahal dia justru budaknya kita, ya. Kalau saya biasanya, salah satu tipsnya saya itu, kalau saya pengen sesuatu tuh, ya itu kan sebagian besar kan nafsu gitu kan, pengen sesuatu. Saya nggak langsung mau makan, saya tahan dulu gitu kan, sampai tidak ada lagi rasa keinginan itu, barulah saya makan. Itu datar nafsunya. Nah, itu udah aman kita, ya. Makanya ada satu dokter Umar Faruk, dia pernah mengatakan bahwa lapar itu adalah elemen kedisiplinan pertama dalam diri kita. Kalau Anda bisa mengontrol lapar Anda bisa mengontrol yang lain, kata Dr. Umar Faruk tadi. Makanya Ramadan tadi, ya, puasa itu kan lapar sebenarnya. Makanya Allah lebih cinta orang yang lapar. Itu maksudnya. Ya, lapar itu akan menenangkan jiwa, membersihkan hati. Bahkan yang itu jasadnya kita itu
pasti akan terbersihkan dengan sendirinya. Anda bayangkan kalau kita membahas tentang hadis Nabi SAW, ya, salah satu yang disebutkan adalah bahwa jasad kita ini, ya, fisik kita ini kan dikendalikan oleh kolbu atau hati. Dan Ramadan itu kan bulan bersih hati. Artinya apa? Sang raja, yaitu hati ini, dalam kondisi Ramadan itu otomatis kan, ya, sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, itu dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Allah ingin sebenarnya. Sehingga apa? Jasadnya akhirnya menjadi seperti rumah baru lagi. Ya. Dan supaya ini terstabilkan atau tetap stabil selama 1 tahun, Allah kasih perangkat-perangkat syariat yang lain. Ada puasa sunnah Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa tengah bulan, ada puasa sunnah yang Masya Allah ya, banyak sekali ya. Meskipun itu pahalanya tidak akan sama dengan Ramadan. Makanya jangan sampai kehilangan momen di Ramadan ini untuk kita membersihkan hati kita dan membersihkan jasad kita. Jangan sampai kehilangan. Artinya apa? Kalau seandainya makannya kita sama kayak makan yang lain, apa bedanya kita gitu loh. Padahal kita punya peluang untuk makan yang lebih sehat gitu loh. Minumnya kita juga sama. Apalagi saya katakan tadi, sedekahnya sama saja, ya sholat sunnahnya sama saja, tilawahnya sama saja. Terus apa bedanya puasa dengan yang lain gitu loh, dengan bulan-bulan yang itu yang sebenarnya kalau di sini kita mulai mentelaah itu Bapak Ibu sekalian, ya maka kita akan mengerti bahwa kalimat firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku lebih cinta dengan engkau hambaku yang engkau menghadapku dalam kondisi berpuasa. Tidak heran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, beliau pernah mengatakan, beliau kan rutin puasa Senin Kamis. Dia katakan, ya aku ingin amal-amalku ini dicatat oleh Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Masya Allah ya. Itu salah satu yang kita bisa ambil hikmah atau ibrah dari puasa ini. Kita tahu bahwa dalam ayat yang sering banget kita baca tadi, atau mungkin saya baca tadi di awal, bahwa di situ ada banyak hal yang kita bisa tadaburi, ya. Ada banyak hal yang kita bisa tadaburi berkaitan dengan puasa itu sendiri. Bagaimana Allah mengatakan bahwa puasa ini sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian di situ ada juga Allah menjelaskan di ayat yang terakhir juga tentang bagaimana bulan Ramadan itu menjadi bulan di mana kita, ya, atau bulan tersebut diturunkannya Al-Quran, dan kita memang disitulah mendapatkan pesan bahwa Ramadan, ya, di samping adalah syahrul syam, ya, sebagai bulan berpuasa, dia juga syahrul Quran, sebagai bulannya Quran. Maka ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas, dan semoga Allah mudahkan kita di hari ini, yang mana mungkin mudah-mudahan nanti dari situ kita bisa mendapatkan semangat besar dengan kehadiran puasa atau Ramadan ini, sehingga kita betul-betul bisa memaknai Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih tentunya kita rasakan kehadirannya, atau mungkin bahasa yang saya tulis di Instagram saya adalah definisi dari Ramadan itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya dari mungkin kita bertanya, ya, kira-kira apa yang Allah inginkan dari Ramadan, Ramadan ini, atau mungkin dari puasa ini. Kita tahu bahwa manusia yang sejatinya kita bukan cuma jasad saja, kita ada ruh, kita jiwa di sana, ada hati di sana, ya, yang semuanya itu bisa bermasalah, ya. Jadi mungkin kita tahu bahwa para ulama menyebutkan iman itu naik dan turun, ya. Iman itu naik dan turun. Maka naiknya iman tentunya dengan ketaatan, turunnya iman dengan maksiat atau dosa atau keburukan. Demikian juga dengan jasad. Jasad itu bisa melemah sistem imunnya. Jasad itu bisa melemah kekebalan tubuhnya. Jasad itu bisa bahkan melemah secara keseluruhannya. Juga pasti ada sebab, ya. Makanya kalau kita lihat sebenarnya ada satu poin atau mungkin satu katakanlah kalimat utama saya di sini yang saya pakai, di mana kita tahu bahwa selama mungkin 11 bulan di luar Ramadan ini, itu subhanallah, ya, mungkin kalau boleh saya katakan terbanyak sekali terjadinya proses oksidasi atau mungkin peradangan, ya, oksidasi atau peradangan pada dua tempat ini, ya. Oksidasi atau peradangan pada dua tempat ini. Oksidasi itu apa sebenarnya? Oksidasi itu, ya,
sesuatu yang menyebabkan lepasnya pasangan elektron-elektron ada pada tubuh kita ya. Jadi semua bagian tubuh kita ini itu pasti ada pasangan elektronnya. Jadi proses oksidasi itu menyebabkan dia terpisah gitu ya. Jadi dia cuma jadi satu saja lah, seperti itu. Dan itu menjadi masalah. Jadi semua penyakit ya, penyakit fisik ya atau jasad ini itu bermula dari oksidasi ini sebenarnya. Jadi ada dua hal di sini yang kita lihat, yang kalau kita telaah itu ternyata dua hal ini yang memang dijadikan Allah sebagai waktunya, atau mungkin dia jadikan Allah sebagai momen terbaik di Ramadan itu dibersihkan, yaitu apa? Oksidasi jasadiah kita, oksidasi jasadiah kita, dan oksidasi hatinya kita, ya. Oksidasi jasadiah kita dan oksidasi jasadiah kita. Nah, oksidasi itu, Bapak Ibu sekalian, itu memberikan tentunya beban buat tubuh ya. Oksidasi itu memberikan beban, baik oksidasi yang sifatnya hati berupa emosi ya. Emosi itu tidak hanya emosi yang buruk ya, tapi emosi yang sedih ya, emosi yang berkaitan dengan mungkin buruk sangka, seperti itu menyebabkan oksidasi terus-menerus dalam hati. Dan itu lama-kelamaan akan menjadi dosa. Maka kita dari sini akan menjadikan atau mungkin belajar bagaimana Rasulullah dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan katakanlah bulan ini sebagai bulan spesial luar biasa. Ya, kenapa saya katakan spesial luar biasa? Kita tahu ya, pertama dalam hadis tadi atau mungkin dalam ayat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan tadi, di akhir ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada kita di mana Allah di situ mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Baik. Jadi di situ seakan-akan Allah ingin ngasih tahu ke kita bahwa aku tuh lebih senang dengan hamba-hambaku yang berpuasa gitu loh. Ya. Nah, dalam hadis yang menyebutkan tentang kebahagiaan orang puasa, yang hadis tersebut yang sering juga kita dengarkan di waktu Ramadan, liswaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua, kata Nabi SAW. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia kok bisa kalimatnya bertemu dengan Allah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis qudsi yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap amalan itu ya menjadi kafarah ya, menjadi kafarah penggugur dosa bagi kita. Tapi di situ disebutkan sedang puasa itu untukku, kata Allah. Ya, akulah yang langsung akan membalasnya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama ya, bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar dari Ibnu Umar, At-Tabrani menyebutkan bahwa puasa itu untuk Allah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Itu yang pertama ya. Jadi nanti kita akan bahas secara ruhiyah dulu, nanti baru kita masuk ke fisiknya. Jadi di situ dijelaskan bahwa saking dahsyatnya puasa ini, di mana seseorang itu mau meninggalkan syahwat dan nafsunya, sampai Allah rahasiakan Allah rahasiakan berapa banyak amalan atau mungkin berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh hamba tadi. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, yang menarik itu ternyata setiap amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan atau bulan puasa, di saat kita berpuasa seperti ini, itu akan berbeda hitungannya di sisi Allah. Akan berbeda hitungan di sisi Allah. Puasa, ya bahkan yang luar biasa, puasa itu kalau salah satu tempat terbaik di muka bumi ini kan di tanah haram ya, yaitu di Mekah dan Madinah. Ternyata puasa yang dilakukan orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah itu berbeda pahalanya dengan puasa yang dilakukan kita di sini. Ya, karena memang di sana ada hitungan. Jadi kita tahu bahwa di Masjidil Haram ya, di tanah haram ya, di Mekah itu orang yang sholat di sana itu kan pahalanya 100.000 ya. Maka puasa di sana itu berbeda hitungan. Lagi-lagi berapa hitungan kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu sedekah itu ternyata dilakukan di bulan Ramadan itu berbeda dengan pahalanya dengan sedekah yang dilakukan di tempat lain atau mungkin di waktu yang lain. Jadi ketika di saat ini bahkan Rasulullah menyatakan atau ditanyakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
sedekah yang paling utama itu kapan? Kata Nabi, ada bertanya tersebut. Rasul menyebutkan bahwa sedekahnya yang paling utama itu, kata Rasulullah SAW, adalah sedekah di bulan Ramadan saat dia sedang berpuasa. Khususnya puasa Ramadan, karena apa? Semua amalan ibadah, semua amal ibadah dilakukan pada saat berpuasa itu tuh lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya kita tidak tahu. Karena kalau kita baca dalam Al-Qur'an ya, salah satu yang disebutkan di situ pahala dari suatu kebaikan itu kan 700 kali lipat. Ya, tapi Ramadan ini kita nggak tahu. Artinya apa? Seorang ulama menyebutkan ya, namanya Abu Bakar bin Abi Maryam, dia katakan 1 kali ucapan tasbih pada Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih di bulan lainnya. Itu sebabnya saya kadang-kadang gak habis pikir kalau ada orang yang menghabiskan Ramadan ini dengan tidur, ya. Karena apa? Seluruh aktivitasnya dia itu, Bapak-Ibu sekalian, terutama aktivitas yang kaitannya dengan ibadah atau amal kebaikan, itu nilainya itu gak bisa diketahui secara nilai kalau kita menggunakan angka di sini, ya. Sehingga disitulah kita mendapatkan pelajaran lagi bahwa pahala puasa Ramadan itu memang beda dengan pahala puasa yang lain. Pahala puasa Ramadan beda dengan pahala puasa Ayyamul Bid, Senin Kamis ya, atau mungkin puasa Asyura atau puasa-puasa yang lain. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, itu menariknya apa? Saking dahsyatnya puasa atau puasa ini Bapak Ibu, itu maka ketika seseorang itu melakukan amal kebaikan, maka pahala amal tadi digunakan untuk menebus kezaliman yang dia lakukan atau kesalahan, tapi pahala puasa itu tidak habis, tidak gugur karena pemotongan atau sebab lain. Hadisnya disemarfu diberikan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Jadi luar biasa, ya, luar biasa dahsyatnya puasa ini yang Allah siapkan untuk kita. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, ya, kalimat yang Nabi sampaikan, ya, kalimat yang Nabi sampaikan tentang orang berpuasa itu apa? Lis-shaimi farhatan, bahwa orang yang puasa itu bahagianya ada 2 gitu kan. Jadi Nabi nggak sebutkan keadaan orang yang berpuasa itu begini, enggak, tapi langsung diklaim di situ bahagia. Kenapa? Karena kita saking luar biasanya akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa besar dari Allah yang kita nggak tahu. Ibarat kata kita mau dikasih hadiah dan kita tahu hadiah ini bukan hadiah ecek-ecek gitu loh. Hadiah ini bukan hadiah sembarangan, hadiah ini bukan hadiah yang ya biasa-biasa aja, yang kecil-kecil, bukan gitu loh. Seperti itulah akhirnya kita merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena sang hamba tadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita lihat dalam beberapa riwayat para ulama ya, itu menyebutkan bahwa kenapa bisa kayak begitu? Karena apa? Karena memang ya tadi dijelaskan dalam hadis qudsi tadi bahwa puasa itu untukku. Kenapa? Karena dia mau meninggalkan nafsu syahwatnya untukku, kata Allah, ya. Yang luar biasa lagi Bapak sekarang, salah satu yang memberi kebahagiaan dalam hidup kita, dalam keseharian ya, di luar kita belajar puasa itu kan, makan tuh kan bikin bahagia. Kita kan lihat orang nggak ada orang makan tuh, coba lihat kalau orang lagi makan, adakah wajah orang makan tuh sedih? Nggak ada. Orang minum nggak ada wajah sedih. Apalagi maaf orang yang hubungan suami istri gitu kan, hubungan biologis itu kan bahagia banget. Dan itu diperintahkan atau dikerjakan sang hamba karena Allah dan karena dia mengharap keridhaan Allah, ya, keridhaan Rabb-nya. Ya, itu kan luar biasa. Sehingga apa? Ya jelas ketika dia berbuka itu dia bisa melakukan 2 hal tadi. Sebabnya para sahabat itu, ya mungkin ini ada yang belum tahu ya, itu mereka ba'da iftar ya, atau mungkin setelah berpuasa itu mereka langsung langsung ngumpul sama istrinya, ya. Kenapa? Karena itu mereka tahu ini pahala gitu kan, seperti itu. Masya Allah ya, kalau yang ada istri, kalau yang nggak ada ya sabar dulu ya, kalau ada istri, seperti itu ya. Jadi karena memang jiwa kita itu ya secara umum dia suka dengan sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Ya, bahkan kalau kita bicara di sini, maka di situ nanti ada jebakan-jebakannya berupa hawa nafsu tadi ya. Salah satu yang disukai oleh jiwa itu apa ya? Makan, minum, hubungan biologi kan senang banget. Gak ada orang gak suka. Jadi tadi saya katakan tadi, gak ada yang namanya ya orang yang makan, minum dan berhubungan biologi suami istri itu yang tidak bahagia. Ya. Jadi di situ makan dan minum kalian berbahagialah kalian, seperti itulah mungkin bahasa Qur'annya ya.